Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Babang Service. Oke guys, di hadapan kita sekarang sudah terdapat satu unit HP Xiaomi, tepatnya seri Redmi ya. Nah, ini penampakan dari handphonenya guys. Dan ini handphonenya setelah saya amati ternyata tulangannya bengkok ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat dia bengkok guys, dan keadaan layarnya wow, amazing. Layarnya ini pecah udah agak parah ya. Agak lumayan parah gitulah pecahnya guys. Nah, jadi ini bisa teman-teman lihat sendiri ya keadaan layarnya. Namun ya untungnya di sini LCD-nya masih normal dan sentuhan juga alhamdulillah masih normal guys. Nah, ini kita cek di tentang ponsel. Untuk tipenya itu Redmi 9T. Nah, ini penampakan dari handphonenya ya. Dan di kesempatan kali ini kita akan melakukan penggantian glass only atau kaca touchscreen-nya saja atau kaca LCD tanpa melakukan penggantian LCD satu set. Tanpa berlama-lama langsung saja kita eksekusi. Ini handphonenya kita matikan terlebih dahulu. Selanjutnya kita lepaskan untuk slot kartu SIM. Nah, selanjutnya ya tinggal kita buka area backdoor atau back covernya guys. Di sini saya gunakan bantuan plastik pencongkel ya. Karena untuk di seri Redmi 9T ini untuk pembukaan backdoornya lumayan keras guys. Jadi ini saya gunakan plastik pencongkel ya. Kita buka untuk bagian pinggir-pinggiran backdoor atau back covernya. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Namun hati-hati ya jangan sampai ketarik karena di bagian pinggir atau include di power itu ada flexible fingerprintnya guys. Jadi ini kita pinggirkan seperti ini dulu, dan segelnya ini berhubung handphonenya masih original guys ya. Jadi segelnya kita coba selamatkan, dan tahap selanjutnya baru kita buka semua baut-bautan di area penutup mesin PCB atasnya guys. Nah, ini kita lepaskan untuk area penutup mesin PCB atasnya, dan fingerprintnya langsung terlepas ya untuk fleksibelnya. Oke, ini kita pinggirkan dulu dan lanjut kita lepaskan untuk fleksibel baterainya guys. Nah, tahap selanjutnya kita lepaskan untuk di bagian penutup mesin PCB bawahnya. Karena untuk Redmi 9T itu ada di fleksibel LCD itu langsung include fleksibel board ya. Jadi untuk penghubung ke board bawah atau di bagian PCB bawah. Jadi itu satu di fleksibel LCD guys. Nah, ini kita lepaskan dulu untuk papan PCB bawahnya, dan lanjut kita akan lepaskan baterainya guys. Ini baterai kita lepaskan dulu ya untuk baterainya. Karena mengingat ini agak keras dan agak licin ya, jadi saya gunakan bantuan pencongkel seperti ini. Hati-hati jangan sampai baterainya sobek ya. Nah, tahap selanjutnya ini kita lepaskan untuk plastik double tip penahan area baterai. Kita buat jalur untuk fleksibel LCD-nya guys ya, kita pinggirkan seperti ini. Nah, tahap selanjutnya kita lepaskan untuk fleksibel LCD. Nah, ini fleksibelnya kita lepaskan terlebih dahulu. Nah, tahap selanjutnya tinggal kita panaskan di area LCD-nya. Ini saya gunakan bantuan heat gun. Namun teman-teman bisa juga menggunakan blower ataupun tempelkan di atas mesin separator. Tinggal teman-teman kondisikan saja ya. Nah, ini kita hangatkan dulu. Setelah kita rasa cukup hangat baru kita melakukan proses pembukaan LCD dari frame. Nah, untuk pembukaan LCD dari frame di sini saya gunakan dua media. Yang pertama itu kalengan tipis, dan yang kedua itu ada plastik mika tipis. Nah, untuk tahap awal di sini saya gunakan kalengan tipis guys ya, untuk menyeset di area pinggir-pinggiran LCD-nya. Karena untuk di seri Redmi dan terutama Redmi 9T ya, untuk bezel pinggirnya itu masih lumayan tebal. Jadi ya saran saya bagus menggunakan kalengan tipis seperti ini guys ya. Ya setidaknya meminimalisir resiko rusak di area LCD guys. Karena perlu teman-teman ketahui, untuk kita di sini hanya melakukan penggantian gelas ya. Dan sering saya sampaikan kebanyakan dari tukang servis atau teknisi itu gagal ketika penggantian gelas. Hampir 50% itu ketika membuka LCD dari frame. Jadi untuk membuka LCD dari frame ini sebenarnya tergolong sulit ya. Jadi setidaknya lebih hati-hati saja untuk teman-teman pemula. Dan ini setelah kita seset area pinggirannya baru saya gunakan mika tipis seperti ini, dan kita cari lapisan paling bawah dari LCD-nya guys. Nah, ini kita seset ya. Kita cari lapisan paling bawah. Setelah dapat langsung kita putuskan untuk lem-lem pinggirnya. Dan lem di bagian bawah ini sedikit keras, jadi saya gunakan bantuan mika ya. Sedikit kita dorong, jangan sampai melukai soket LCD-nya ya, jangan sampai sobek. Nah, ini udah berhasil kita lepaskan. Namun jangan senang dulu guys, kita tes lagi ya LCD-nya apakah masih normal atau tidak. Kita tes, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih nampil Redmi. Oke, kita tunggu dulu untuk proses loadingannya sampai masuk ke menu, dan alhamdulillah masih berhasil masuk sampai ke menu guys ya. Dan kita cek di latar putih, handphonenya masih aman-aman saja yang LCD nggak rusak. Nah, ini bisa teman-teman lihat, dan
Tanpa berlama-lama ya, langsung saja kita lanjutkan untuk proses pengerjaannya guys. Ini baterai kembali kita lepaskan dan fleksibel LCD-nya kembali kita lepaskan. Oke, kita fokus ke area LCD guys ya. Untuk bagian frame kita pinggirkan dulu. Dan untuk di bagian fleksibel itu kan menempel di kalengan belakang LCD. Di sini saya lepaskan dulu ya untuk fleksibelnya agar tidak menempel seperti ini. Karena ya setidaknya biar lebih mudah ketika proses pengerjaannya nanti guys. Makanya ini saya lepaskan ya, karena untuk fleksibel ini menempel di kalengan belakang. Jadi saya lepaskan seperti ini. Nah, tahap selanjutnya tinggal kita tutupin pecahan kacanya ini menggunakan lakban bening seperti ini guys ya. Nah, fungsi dari lakban ini simple ya, untuk memudahkan mesin separator agar bisa menyedot sempurna, sekaligus juga agar pecahan kacanya tidak berhamburan. Nah, ini kita rapikan dulu. Setelah rapi lanjut kita bawa ke mesin separator. Oke guys, ini kita udah berada di mesin separator. Lanjut kita tempel LCD-nya di atas mesin separator seperti ini. Kita hidupkan pemanas dan vakumnya kita setting di 75 sampai 85, tinggal sesuaikan dengan separator teman-teman ya. Oke guys, ini udah berada di panas 80-an. Ini udah pas ya. Selanjut kita akan melakukan proses pemisahan LCD dengan kacanya. Di sini saya gunakan bantuan kawat pemisah berukuran 0,03, kawat khusus OLED sebenarnya guys ya. Namun saya gunakan juga untuk di LCD berpanel IPS seperti Redmi 9T ini. Ya, tujuannya simpel agar meminimalisir terkena lapisan polarit. Karena kalau terkena lapisan polarit otomatis layar bisa blank putih. Ya, sebenarnya bisa diganti untuk lapisan polarit ya. Setidaknya kita meminimalisir lah guys ya, biar nggak nambah kerjaan, jadi gitu maksudnya ya. Jadi untuk teman-teman pemula, jadi kalau misalkan melakukan pemisahan glass, saya sarankan menggunakan kawat tipis seperti ini ya, 0,03. Memang sih terkenal rawan putus ya, namun setidaknya lebih aman guys ya. Nah, ini kita ulangin sampai betul-betul lemnya putus, jangan paksa angkat guys ya, takutnya nanti malah pecah di area LCD-nya. Nah, ini alhamdulillah udah berhasil kita pisahkan, dan bisa teman-teman lihat pecahan kacanya ya. Wow, ini lumayan parah guys ya. Nah, ini penampakan dari kaca yang lama udah berhasil kita pisahkan. Lanjut kita akan proses pembersihan di bagian LCD-nya guys, karena untuk di LCD-nya ini ada bekas-bekas lem OK yang lama, jadi kita bersihkan dulu guys ya. Di sini membersihkannya saya gunakan bantuan mekanik IR10 Pro. Namun kalau teman-teman belum ada alatnya bisa gunakan printer menggunakan jari ataupun dibantu pinset juga boleh guys ya. Nah, ini udah kita bersihkan. Lanjut kita akan proses pembersihan lagi secara total sampai kinclong, itu menggunakan minyak kayu putih dibantu dengan tisu guys ya, seperti ini. Kita bersihkan sampai betul-betul bersih, tidak ada bekas-bekas lem OK yang lama. Nah, ini udah bisa teman-teman lihat layar udah kembali bersih ya. Lanjut kita bawa ke meja eksekusi. Oke guys, ini kita udah berada di meja eksekusi. Selanjutnya kita tes ya LCD-nya, karena tadi udah kita pisahkan belum kita tes. Nah, ini sama-sama kita tes, kita pasangkan baterainya dan kita cek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih nampil Redmi. Oke, kita tunggu dulu untuk proses loadingannya sampai masuk ke menu. Ya, alhamdulillah udah berhasil masuk ke menu guys. Kita cek sama-sama ya untuk LCD-nya apakah masih normal atau tidak. Nah, ini kita cek di tentang ponsel. Untuk handphonenya masih sama Redmi 9T, dan ini penampakan dari kaca LCD yang lama udah berhasil kita pisahkan ya untuk LCD dengan kacanya. Nah, ini penampakannya bisa teman-teman lihat ya. Amazing, mantap guys. Oke, lanjut kita proses lagi. Kita pinggirkan dulu untuk kaca yang lama dan yang baru. Kita lepaskan kembali baterai dan LCD-nya. Kita pinggirkan frame dan kita fokus ke area LCD. Nah, untuk teman-teman pemula mungkin yang udah lama bergabung di channel saya mungkin udah tahu ya. Di channel saya ini khususnya saya tidak melakukan penggantian glass menggunakan OK kering atau OK stiker, melainkan menggunakan OK cair atau OK basah ya. Jadi yang ditakutin oleh para teknisi pemula khususnya itu menggunakan OK cair ini kan rembes atau lem OK-nya masuk ke dalam lapisan LCD. Nah, untuk meminimalisir atau mencegah rembes tadi, di sini saya gunakan bantuan lem T7000 berwarna hitam untuk menutupi area pinggiran-pinggiran LCD-nya. Karena perlu teman-teman ketahui, untuk lem OK cair atau lem OK basah itu bisa rembes, bisa masuk ke dalam lapisan LCD itu lewat pinggirannya guys. Jadi untuk mencegah rembes tadi, untuk mencegah lem OK cair masuk ke dalam lapisan LCD tadi ya, kita tutupin area pinggirannya menggunakan lem T7000 berwarna hitam seperti ini. Dan untuk pemberian lemnya sendiri bisa teman-teman lihat itu tidak saya tarik, melainkan saya totol-totol ya, agar lemnya itu betul-betul menempel di pinggirannya. Dan pemberian lemnya juga itu nggak harus tebal guys ya, tipis-tipis saja, yang penting merata seperti ini. Jadi bisa teman-teman lihat, jangan sampai kecolongan ya, jangan sampai ada celah, ada ruang yang membuat lem OK cairnya bisa rembes. Jadi ini kayak tutupin ya.
Dan lem T7000 ini ya mungkin para teknisi bahkan pemula mungkin udah nggak asing ya dengan lem T7000 warna hitam ini. Ya sering kita gunakan untuk menempelkan LCD di frame. Nah jangan lupa juga untuk di area bawah dekat fleksibelnya juga kita tutupin guys ya, menggunakan lem T7000 berwarna hitam ini. Kita ratakan, jangan sampai kecolongan ya, jangan sampai ada bagian yang tidak tertutupi lem. Nah yang di bagian atasnya juga kita tutupin, karena kalau nggak ditutupin ini juga bisa mengakibatkan lem OK nya masuk ke dalam lapisan LCD guys ya. Nah ini kita ratakan, setelah rata baru kita tunggu lemnya kering, itu kurang lebih 15 menit. Oke guys, balik lagi, ini kurang lebih udah 15 menitan ya. Ini udah kering sempurna untuk lem pinggirnya. Lanjut kita bersihkan lagi di bagian layarnya. Di sini saya kasih alas kertas guys ya, untuk ya ketika memberikan lem agar tidak meluber guys ya. Nah ini udah kita bersihkan layarnya. Setelah bersih nggak ada debu, baru kita tambahkan lem OK cair secukupnya saja, jangan terlalu berlebihan juga jangan sampai kekurangan. Nah ini kita ratakan seperti ini. Jadi untuk teman-teman pemula jangan sampai terlalu berlebihan ya, karena kalau terlalu banyak juga bisa mengakibatkan rembes dan mubazir. Nah ini kita pasangkan untuk kaca gelas yang baru dan kita ratakan untuk lem OK cairnya. Untuk perataan lem OK cair ya simple, tinggal teman-teman urut dan dorong sedikit demi sedikit ya kalau ada gelembung seperti ini. Nah pantau jangan sampai ada kecolongan gelembung guys ya, karena untuk lem OK cair ketika udah masuk ke dalam lampu ultraviolet otomatis gelembung yang tertinggal di tengah tidak bisa digeser lagi. Jadi untuk teman-teman pemula dipantau ya, jangan sampai kecolongan gelembung. Nah ini kita dorong sampai lem OK cairnya itu merata guys ya. Nah ini udah rata, kita cari lagi kalau ada gelembung kita dorong dulu ya untuk keluar. Nah ini kita cek udah aman, tidak ada gelembung. Lanjut kita bersihkan lem-lem OK yang meluber ke area pinggiran LCD nya guys. Nah ini juga penting guys ya, karena kalau nggak kita lap lem-lem yang meluber itu juga bisa mengakibatkan rembes atau lemnya masuk ke dalam lapisan. Jadi untuk teman-teman pemula ya seperti ini memang tergolong ribet ya, jadi setidaknya untuk awal-awal bisa diikutin ya. Nah ini setelah lanjut kita akan ambilkan frame dan kita kasih alas tisu seperti ini guys ya. Kita kasih alas tisu karena ya simpel saja fungsi tisu ini. Yang pertama itu untuk memudahkan ketika pengangkatan LCD dari frame kalau lem OK nya udah kering ya dan kaca dan LCD nya udah menyatu. Sekaligus juga fungsi dari tisu ini untuk menahan lem yang meluber ke pinggir agar tidak masuk ke dalam lapisan LCD. Jadi kalau ada lem yang meluber itu langsung diserap oleh tisunya guys. Nah ini kita presisikan di frame, dan kenapa saya gunakan frame ya agar ketika lem OK udah kering atau kaca dan LCD nya udah menyatu ya setidaknya tidak miring sana miring sini atau nggak jenjong guys ya, agar presisi ketika udah dipasang nantinya. Nah ini kita press menggunakan karet. Lanjut kita bersihkan lagi lem-lem yang meluber ke bagian layar. Kita bersihkan sambil kita cek ada gelembung atau tidak. Nah setelah kita pastikan tidak ada gelembung, lanjut kita bawa ke lampu ultraviolet. Oke guys, ini kita udah berada di depan box lampu UV. Lanjut kita akan masukkan LCD nya ke dalam box lampu UV. Kita diamkan kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Kita diamkan sampai lem OK nya betul-betul kering. Ini mantap. Oke guys, balik lagi. Ini kurang lebih udah 30 menitan ya, hampir 1 jam saya diamkan. Ini udah kering sempurna. Lanjut kita bawa ke meja eksekusi. Oke guys, ini lem OK cairnya udah kering guys ya, karena ya tadi udah kita masukkan ke dalam lampu ultraviolet ya. Perlu teman-teman ketahui nih, untuk lem OK cair tidak akan mau kering kalau tidak terkena sinar ultraviolet. Jadi untuk teman-teman pemula ya, kalau belum ada lampu UV nya silahkan dibeli dulu ya, karena lem OK cair nggak akan mau kering kalau tidak terkena lampu ultraviolet. Nah tahap selanjutnya ini fungsi dari tisu tadi guys ya, untuk menyerap lem yang meluber ke pinggiran. Nah ini bekas-bekas tisunya kita bersihkan dulu dan saya lap sampai bersih ya untuk area pinggirannya. Nah untuk pembersihan pinggirnya mungkin ada teman yang bertanya. Di sini saya gunakan tisu dibantu sedikit thinner. Sedikit thinner guys ya, kita lembabkan tisunya menggunakan thinner baru kita bersihkan. Nah ini udah bersih untuk area LCD dan kita bersihkan juga untuk di area frame-nya guys. Nah ini kita bersihkan frame. Setelah bersih baru kita tes ya LCD-nya apakah masih normal atau tidak, apakah ada rembes atau tidak. Jadi sama-sama kita cek ya. Ini kita pasangkan kembali untuk mesinnya. Tadi untuk pemasangan penyatuannya tadi untuk gelas dengan kaca LCD tadi mesin nggak kita pasang ya, karena takutnya kamera terkena lem. Dan ini pun kamera depan itu sengaja saya lepaskan guys ya, nggak saya pasang. Dan ini kita tes dulu untuk mesinnya, untuk LCD-nya ya, apakah masih normal atau tidak. Dan bisa teman-teman lihat hasilnya presisi ya, mantap, nggak miring sana miring sini. Oke lanjut kita tes ya, kita cek sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah masih nampil Redmi. Oke, kita tunggu dulu untuk proses loadingannya. Sambil menunggu loadingannya selesai, ini sambil saya bersihkan ya untuk di layarnya. Nah, setelah bersih lanjut kita tes guys ya. Kita cek sama-sama di latar putih, hasilnya mantap. Lem OK tidak ada rembes ya, karena kalau lem OK cair rembes itu kelihatan guys ya, seperti LCD habis kena air atau ada awan mendung di bagian dalam LCD. Nah, ini kita lepaskan kembali LCD-nya dan kita bersihkan guys ya, terutama di dekat sensor dan kamera depan. Jadi untuk di bagian kaca kamera depannya ini kita bersihkan guys ya, jangan sampai ada bekas lem yang mengakibatkan nanti kameranya bisa buram. Jadi kalau untuk penggantian gelas ini banyak user takut itu buram kameranya. Nah, ini bisa teman-teman ikutin guys ya. Jadi kameranya kita bersihkan dulu dan jangan lupa sensor juga kita bersihkan. Selanjutnya baru kita tambahkan lem di bagian pinggiran-pinggiran frame dan jangan lupa pastikan saringan speaker atas udah terpasang. Nah, ini kita ratakan untuk lem pinggirnya menggunakan lem T7000 berwarna hitam ya, kita ratakan. Nggak harus tebal, yang penting rata guys ya. Ini kita ratakan tipis-tipis saja. Kita pinggir-pinggirannya kita kasih lem seperti ini. Ya, selanjutnya ya tinggal kita pasangkan LCD-nya guys. Nah, ini kita presisikan ya untuk LCD-nya ya seperti ini. Step by step untuk penggantian glass only atau kaca LCD atau kaca touchscreen lebih familiarnya untuk menggunakan OK cair. Kalau teman-teman pemula ingin melakukan penggantian gelas menggunakan lem OK cair ya bisa diikutin, semoga bisa bermanfaat ya untuk teman-teman pemula kalau seandainya teman-teman pemula mau mencoba menggunakan lem OK cair. Ini lanjut kita akan rakit kembali handphonenya, kita pasangkan untuk papan PCB bawah atau papan konektor chargernya. Kita pasangkan kembali untuk antena eksternalnya, kita presisikan guys ya. Untuk kabel antenanya kita rapikan. Nah, ini bisa teman-teman lihat kita rapikan ya serapi mungkin. Nah, ini lanjut kita pasangkan kembali untuk penutup mesin PCB bawahnya. Kita pasangkan kembali untuk semua baut-bautannya dan jangan lupa kita pasangkan kembali untuk segelnya guys. Nah, ini untuk plastik double tip penahan baterainya juga kita presisikan kembali, kita rapikan kembali. Kita pasangkan kembali untuk baterainya dan kita rapikan guys ya. Nah, seperti ini. Dan ini kamera depannya kita pasangkan kembali dan kita pastikan bersih ya, tidak ada bekas lem atau debu. Dan kamera belakang kita lap dulu. Selanjutnya tinggal kita pasangkan untuk flexible fingerprint dan kita pasangkan kembali untuk penutup mesin PCB atasnya. Nah, ini kita presisikan. Setelah presisi baru kita pasangkan untuk baut-bautannya guys. Dan selanjutnya segel kita pasangkan kembali. Jadi handphonenya udah segelan lagi ya, jadi atas bawah udah kita pasangkan kembali untuk segelnya guys. Jadi kita buat serapi mungkin, jangan sampai ada jejak ya. Oke, ini udah kita pasangkan dan segel masih aman ya untuk atas dan bawah. Lanjut kita presisikan untuk backdoornya guys. Kita rapikan pemasangan backdoornya. Nah, ini kita presisikan ya, dan ini ada sedikit bekas kita nyongkel tadi, kita rapikan kembali dan kita pasangkan untuk slot kartu SIM. Udah kembali rapi ya. Selanjutnya ya tinggal kita press LCD-nya di frame menggunakan karet. Ya, kalau teman-teman pemula menggunakan penjepit khusus LCD ya monggo silakan, nggak masalah ya. Namun kalau saya pribadi itu lebih dominan menggunakan karet guys. Nah, ini kita press menggunakan karet agar LCD-nya itu betul-betul presisi di frame ya, nggak ngangkat, nggak renggang. Jadi kita press menggunakan karet dan lanjut tinggal kita tunggu lemnya kering kurang lebih 30 menit sampai dengan 1 jam. Oke guys, balik lagi, ini kurang lebih hampir 1 jam ya saya diamkan. Ini lemnya udah kering untuk lem LCD-nya. Lanjut kita lepaskan untuk karet-karetannya dan handphone kita hidupkan ya. Kita hidupkan sambil nunggu loadingannya selesai. Kita bersihkan dulu ya untuk di bagian layarnya. Kita lap. Kita bersihkan dari bekas-bekas lem yang meluber ke pinggiran, kita lap ya. Dan jangan lupa guys ya, kita cek kalau ada bekas-bekas lem kita bersihkan dulu. Dan untuk di bagian backdoornya juga sedikit berjamur, kita bersihkan juga ya menggunakan tisu dibantu minyak kayu putih agar kembali kinclong. Jadi sering saya sampaikan, sebelum handphone diserahkan ke pemilik usahakan dalam keadaan bersih dan rapi, karena kebersihan dan kerapian itu salah satu iklan yang sangat efektif. Oke, ini udah berhasil dan lanjut kita tes kembali ya. Kita cek di tentang ponsel, ini handphonenya masih sama Redmi 9T. Dan ini penampakan dari LCD setelah kita lakukan penggantian gelas. Hasilnya mantap, jernih tanpa rembes menggunakan lem OK cair. Oke, ini bagian yang paling takutin oleh banyak user ya, bagian kamera. Kita cek sama-sama. Untuk kamera belakang kita cek, ini hasilnya masih jernih ya. Karena banyak user takut ganti gelas itu khawatir kameranya bisa buram. Nah, ini sama-sama kita cek untuk kamera belakang masih jernih dan kamera depan juga masih jernih.
Ini kita ubah dulu rasionya ke 3:4. Nah ini biar lebih jelas guys ya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya untuk kamera kamera depan tetap jernih, nggak ngeblur, nggak buram. Jadi biar teman-teman lihat ya hasilnya tetap mantap. Nah ini nggak ngefek sama sekali ya, hasilnya tetap jernih seperti asal. Oke, ini udah mantap dan handphonenya pun udah selesai kita proses perbaikan ganti glass dan siap kita serahkan ke pemilik. Nah sering saya sampaikan nih untuk teman-teman pemula yang udah bergabung di channel saya, mungkin ya udah lama, mungkin udah tahu ya, saya ucapkan terima kasih. Dan yang belum bergabung segera dukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan trik-trik seputar dunia servis handphone. Sekian tutorial kali ini proses penggantian gelas di Redmi 9T. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.